Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordan Leo dengan NPM 2240604041. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari room 4 mengenai teori dasar aritmatika pada mata kuliah teori bilangan. Pertama, ada teorema 2.1 teorema dasar aritmatika. Setiap bilangan bulat positif lebih dari 1 dapat dituliskan secara tunggal sebagai suatu perkalian bilangan-bilangan prima. Dengan faktor-faktor prima dalam perkalian itu dituliskan dalam urutan dari ukuran yang tidak menurun. Dengan kata lain, setiap bilangan bulat positif yang lebih dari 1 memiliki suatu faktorisasi prima. Contoh 2.1 berdasarkan teorema 2.7, bilangan 60 dengan faktor-faktor prima 2, 3, dan 5 dituliskan sebagai 60 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 ini didapat dari dengan membuat poin faktor. Yang mana kalau 60 dibagi 2 itu 30, 30 dibagi 2 15, 15 dibagi 3 5. Sehingga terdapat angka 2 dengan jumlah 2, sehingga 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Lemma 2.1 jika A, B, C elemen bilangan bulat positif sedemikian sehingga A di B sama dengan 1 dan A membagi perkalian B dan C, maka A membagi C. Kita misalkan, kita ambil A-nya itu sama dengan 3. Kemudian B sama dengan 5. C kita ambil 15. 15 ini kita ambil karena kelipatan dari 3 dan 5. Kan tadi kita lihat A, B sama dengan 1. Ini tuh didapat dari FPB dari 3 dan 5. Itu kan 1 FPB-nya. Nah, selanjutnya kita buktikan nih, apakah A membagi perkalian BC dan A membagi C. Kita buktikan 3 membagi perkalian 5 dikali 15. Nah, 5 kali 15 kan 75. 3 membagi 75 sama dengan 25. Nah, berarti ini terbukti. Selanjutnya A membagi C. A-nya tadi 3 membagi C-nya 15. Sehingga 3 membagi 15 sama dengan 5. Sehingga ini juga terbukti. Selanjutnya lemma 2.2 jika P membagi A1 dikali A2 dikali titik-titik hingga AN, di mana P adalah prima dan A1, A2 sampai AN elemen bilangan bulat positif, maka terdapat suatu bilangan bulat I dengan I lebih dari sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, sehingga P membagi AI. Selanjutnya contoh 2.6, karena di sini ada 12 dan 15. Karena 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1, seperti cara dari poin faktor tadi. Dan 15-nya itu 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1.
Nah, karena ini merupakan seperti perbandingan, jadi jika di 12 itu ada 2, maka di 15 juga ada 2. Sedangkan di 15 ada 5, di 12 juga ada 5. Tapi kita memangkatkannya dengan 0. Jadi berapapun angka yang dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Jadi 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 0. Dan 15 sama dengan 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Maka dapat ditulis 12,15 sama dengan 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 0 sama dengan 3. Karena ini FPB, maka yang diambil itu yang terkecil. Kita ambil pangkat yang terkecil dari 2 itu 0. Karena 0 pangkat terkecil dari 2. Dan 3 kita ambil 1. 5 kita ambil 0. Sehingga 12,15 sama dengan 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 0 sama dengan 3. Selanjutnya KPK. Definisi kelipatan persekutuan terkecil KPK dari dua bilangan bulat positif A dan B dinotasikan A, B adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi oleh A dan B. Dengan kata lain, A, B sama dengan C. A membagi C dan B membagi C. Jika A membagi Y dan B membagi Y, maka C kurang dari sama dengan Y. Langsung saja ke contohnya, contoh 2.7. Nah, di sini sama dengan contoh 2.6, cuma yang membedakannya kita mengambil pangkat terbesarnya. Sehingga 12,15 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 sama dengan 60. Kemudian yang tidak sempat kami bahas dan pahami itu lemma 2.3 dan teorema 2.4. Lemma 2.2 yaitu teorema Dirichlet pada bilangan-bilangan prima dalam barisan aritmatika. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil diskusi kami, setiap bilangan bulat positif lebih dari 1 memiliki suatu faktorisasi prima. Sedangkan dalam teori dasar aritmatika, ketika untuk mencari FPB itu kita mengambil pangkat terkecilnya, dan untuk mencari KPK-nya kita mengambil pangkat terbesarnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.